termasuk tokoh yang benar-benar organized. Segala sesuatu yang menyangkut kewajibannya selalu direspon dengan penuh perhitungan, tanpa atraksi, meminjam istilah Anies, dan menghasilkan solusi terhadap persoalannya yang direspon. Sejak diusulkan Nasdem sebagai calon presiden hingga saat ini, Anies dibantu tim 8 sudah berhasil mengidentifikasi beberapa isu pokok dan strategis yang langsung menyangkut peri kehidupan masyarakat luas. Di antaranya adalah kemiskinan dan daya beli. Dua isu utama dan mendasar tersebut dielaborasi menjadi butir-butir masalah yang dapat direspon secara teknis. Pola yang mengandalkan proses komprehensif itu nantinya menjadi pegangan penting yang disiapkan dalam bentuk dokumen tertulis yang baik dan dapat dilaksanakan. Kesiapan Anies sebagai capres Nasdem yang didukung Demokrat dan PKS bergulung terus secara dinamis melalui proses yang semakin maju dan membesar. Sementara pihak-pihak yang tidak menyukai Anies terdengar masih sibuk dengan mengkorek-korek cacat Anies dengan harapan dapat dikapitalisasi menjadi stopper perjalanan Anies menuju Pilpres tahun depan. Meskipun itu tidak mudah, kalau tidak dapat dikatakan mustahil. Sementara Anies bersama tim 8 bekerja profesional membangun bekal menuju kontestasi Pilpres 2024. Barisan kompetitor masih sibuk terus dengan menyebar isu spekulatif dan manipulatif yang negatif terhadap Anies, meskipun sampai sekarang tidak mampu menggoyahkan kredibilitas Anies. Bahkan sebaliknya, justru menambah kekuatan citra positif Anies. Hal penting yang perlu dicatat adalah apapun yang terjadi di luaran, Anies tetap berjalan dengan penuh keyakinan di tapak lurus dan benar menuju kontestasi Pilpres 2024. Begitu pula barisan gerbong di belakangnya. Mereka tidak mau disibukkan untuk mengganggu kompetitor lainnya dengan hal-hal negatif, karena hanya akan menyita waktu dan tidak ada faedahnya. Seusai kegiatan tirakat, istilah Anies juga, melalui dialog langsung dengan masyarakat saat bulan Ramadan kemarin, tapak Anies makin bertambah jauh. Bekal untuk memperkaya wawasannya pun menjadi lebih luas dan berkualitas. Saya tidak yakin kompetitor dan para pendukungnya memiliki kemampuan untuk mendeteksi bekal apa saja yang sudah ada dalam diri Anies dan gerbongnya. Saya yakin para haters Anies masih saja sibuk membuang waktu dengan menyebar informasi tidak berkualitas sama sekali, bahkan cenderung ke fitnah yang tidak berkesudahan. Anies tentu menapak terus, berkontemplasi sehat dan produktif menggunakan kecerdasan otaknya dengan jernih. Anies mengabaikan berbagai cibiran dan torehan pena haters yang memang tidak ada nilainya. Tidak lebih dari sampah yang dibuang pun tidak ada yang tertarik mengambilnya. Sementara itu, cawapres Anies konon sudah tercatat 5 orang saat ini dalam taraf pembahasan para pemangku kepentingan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Diharapkan awal Juli akan diumumkan. Anies yang tawaduk tetap berjalan sambil memperkaya wawasan yang tidak pernah habis hingga obsesi membangun kesejahteraan negara dan bangsanya terwujud di atas keadilan yang sejak kemerdekaan didambakan rakyatnya. Insya Allah
tapak Anies mendapat ridho Allah dan berhasil mentransformasi Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.